Kita sama-sama bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema khotbah yaitu Connect. Tema khotbah yang ke-6 dari seri 7 Keputusan Ilahi. Tuhan, kami pada hari ini kita akan baca satu firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita membuka dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-28. Ini ada di dalam satu perikop dengan judul Saulus di dalam lingkungan saudara-saudara. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bagian yang kedua, mari kita sama-sama juga membuka kitab Galatia, surat Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan kembali membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Judulnya adalah Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka, orang-orang dari kalangan Yakobus ini datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, orang-orang yang tidak bersunat itu, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, Kefas atau Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ada sebuah artikel yang diterbitkan oleh portal Psychology Today yang membahas alasan mengapa manusia membutuhkan orang lain dan manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia diciptakan menjadi makhluk sosial dan memerlukan interaksi dengan orang lain. Di dalam penelitian yang disebutkan, manusia yang tidak mengalami interaksi dengan orang lain bisa sampai mengalami gagal jantung karena kesendirian atau loneliness. Akan tetapi pada kenyataannya banyak manusia yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan orang lain dan merasa tidak apa-apa kalau saya sendirian karena mereka pernah mengalami trauma dikecewakan oleh manusia dan akhirnya menutup akses interaksi dengan orang lain agar tidak disakiti lagi. Di zaman yang canggih tapi aneh sekali ini teman-teman. Makanya gak heran kita menemukan ada manusia di belahan dunia yang lain ataupun juga di Indonesia yang mungkin kita belum tahu. Saya pernah membaca berita ada manusia yang menikah dengan robot. Atau manusia yang menikah dengan bantal atau boneka real size dari karakter anime tertentu. Karena mereka butuh interaksi sebenarnya. Tapi mereka nggak mau berinteraksi dengan manusia. Lebih baik saya menikah dengan robot daripada saya menikah dengan seorang manusia lain. Teman-teman, apakah kita sebenarnya masih perlu terkoneksi dengan orang lain? Di tengah zaman yang individualis, apalagi sekarang situasi pandemi, kecanggihan teknologi, dan banyak lagi alasan manusia untuk merasa tidak perlu berinteraksi ataupun berelasi satu sama yang lain. Bisa work from home di kamar sendirian, bisa tidak perlu pergi ke restoran dan bertemu orang-orang. Karena di Jepang ada restoran ramen yang kursinya satu orang satu dan disekat satu sama yang lain.
Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama why we need to be connected dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Yang pertama mari kita membahas, saya mengajak teman-teman untuk tetap membuka kitab Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 28. Di sini kita membaca satu hal. Poin yang pertama yaitu Allah bekerja melalui relasi. Di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita melalui relasi antar manusia. Sebelum Saulus bertobat, kita membaca di kitab Kisah Para Rasul yang sebelumnya, pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 2, Paulus itu sebelumnya bernama Saulus dan dia adalah seorang penyiksa jemaat Tuhan. Dan bahkan dicatat di Alkitab, ia hatinya berkobar-kobar, sangat bersemangat untuk menyiksa dan membunuh murid Tuhan. Tapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju Damsyik, ia bertobat. Dan selama di Damsyik, ia juga memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat dan memberikan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ini adalah hal yang sangat aneh, teman-teman. Apalagi buat orang-orang yang tahu siapa Saulus. Ia adalah seorang Yahudi yang menganiaya orang Kristen. Tapi kok dia justru malah memberitakan tentang kekristenan. Maka dari itu dicatat bahwa orang-orang Yahudi itu mau membunuh Saulus. Karena mungkin dianggap, orang ini gak bener nih, tidak bisa dibiarkan orang ini ada gitu ya. Dan kemudian karena dia mau dibunuh, akhirnya dia memutuskan untuk kabur ke Yerusalem. Dibantu untuk kabur ke Yerusalem ya. Di Yerusalem tapi dia juga tidak diterima oleh murid-murid Tuhan yang ada di sana. Mereka gak percaya bahwa Saulus ini sudah bertobat. Dan bahkan mereka tuh takut sama Saulus. Ini jangan-jangan kalau Saulus datang ke Yerusalem, itu tuh cuma trik dia untuk nanti dia masuk dan membunuh kita semua di sini. Mungkin seperti itu pemikiran orang-orang Kristen di Yerusalem. Apalagi mereka sudah mendengar bagaimana Saulus itu membunuh orang-orang percaya yang saudara-saudara mereka juga mungkin ya. Dan Saulus sendiri mungkin di dalam satu keadaan yang tidak memungkinkan untuk kalau misalkan dia pergi kemana, dia dikejar sama orang-orang Yahudi yang mau bunuh dia tadi. Tapi dia gak bisa masuk ke Yerusalem karena dia ditolak di sana. Disinilah hadir Barnabas, salah seorang murid Tuhan yang mau menerima Saulus dan dia juga meyakinkan rasul-rasul yang lain dan orang-orang Kristen yang lain bahwa Saulus ini sudah sungguh-sungguh bertobat teman-teman. Dan Saulus ini bukan orang yang berbahaya yang harus mereka takuti. Dia sama seperti kita, dia saudara seiman kita. Dan Barnabas ini bukan orang sembarangan. Di kalangan orang percaya, Barnabas ini punya reputasi. Dia juga orang yang bisa dipercaya. Maka dari itu kemudian ketika Barnabas ngomong ke rasul-rasul bahwa Saulus ini sudah bertobat, mereka menerima Saulus. Ya mungkin mereka takut ya, cuma karena Barnabas yang ngomong, Barnabas ini menjamin bahwa Saulus ini sudah benar-benar bertobat. Dan setelah Saulus ini masuk ke Yerusalem, kita baca di ayat yang ke-28, Saulus ini bisa bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Yerusalem. Yang artinya di dalam diri Saulus yang akhirnya kita tahu bahwa Rasul Paulus ini Tuhan sangat pakai untuk memberitakan Injil di berbagai tempat di dunia ini ya. Dan melalui satu poin pertama yaitu ketika Saulus hadir di Yerusalem, pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Pemberitaan tentang firman Tuhan dapat diberitakan oleh Saulus. Dan ini juga pekerjaan tentang Tuhan bisa dikerjakan oleh Saulus, pasti tidak luput dari pekerjaan Tuhan di dalam diri Barnabas yang telah menjadi jaminan bahwa Saulus ini benar-benar adalah orang yang bisa dipercaya. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Tuhan sangat bisa bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan bekerja dan lewat pekerjaan tangan Tuhan, Injil Tuhan itu bisa tersebar lewat Barnabas dan lewat Saulus. Dan demikian pun juga dengan kita teman-teman. Tuhan bisa pakai kita untuk bekerja lewat diri kita, lewat relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Pada selama 1 bulan lebih ini kita sudah belajar bagaimana kita mau sama-sama berkomitmen untuk ikut Tuhan. Kita mau meninggalkan kebiasaan buruk kita.
kita mau setia sama panggilan kita. Tapi satu hal yang kita perlu ingat, teman-teman jangan lakukan itu sendirian. Setiap kita memang punya panggilan kita masing-masing. Tapi dengan kita berjalan bersama dengan saudara seiman kita, di sana Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Mungkin kita merasa kesulitan, meninggalkan kebiasaan buruk itu sangat-sangat sulit. Dan setia di tempat di mana kita berada itu juga tidak mudah. Tapi dengan hadirnya rekan-rekan kita, Tuhan bisa bekerja lewat setiap relasi kita yang mungkin tidak kita duga. Mungkin kita juga mengalami kesendirian, terutama di masa pandemi ini di mana sekolah dari rumah, kita tidak bertemu dengan teman-teman sekolah kita atau teman-teman di kuliah kita atau teman-teman kerja karena kita work at home. Tapi mari kita memanfaatkan teknologi. Coba sapa teman yang sudah lama kamu tidak sapa. Mungkin itu teman sekolah, teman kuliah, teman kantor, atau saudara, atau siapapun yang hari ini mungkin Tuhan menggelisahkan hatimu untuk menyapa dia. Tanyakan kabar mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini. Dan berdoalah untuk mereka. Kita nggak tahu apakah sapaan kita itu mencegah dia yang lagi depresi dan berpikir untuk bunuh diri. Atau mungkin dengan sapaan dari kita, ada teman kita yang lagi sangat butuh curhat, tapi dia nggak tahu mau datang ke siapa. Ketika kita tanya, dia bisa curhat dan merasa lebih baik. Di situ Tuhan bekerja, teman-teman. Mungkin juga kita merasa, nggak perlulah ada teman atau ada koko cici dari pemuda, dari sama-sama dari remaja yang menghubungi kita, atau ada grup chat yang kita tuh males banget bales. Nggak usah lah, udah baca aja. Yang penting tahu informasinya, yang penting dapat link ibadah minggu ini. Tapi mari kita coba juga berelasi dengan orang lain. Mari kita membalas, hadir dan berkomunikasi. Meskipun virtual ini mungkin terbatas dan tidak sama seperti ketika kita berinteraksi secara langsung. Tapi lewat kita berinteraksi secara virtual pun saya percaya Tuhan tetap bisa bekerja di sana. Dan biarlah lewat relasi yang kita punya, yang kita bangun, ya Tuhan bisa bekerja dan karya Tuhan dapat dinyatakan. Yang kedua, mari kita membuka lagi Alkitab kita dari Galatia pasal yang kedua tadi. Ketika kita berelasi, apa sih yang menghambat kita untuk berelasi? Yaitu toxic in a relationship. Wah, topik toxic relationship ini udah berkali-kali ya, mungkin saya yakin kita dengar, nggak cuma dari ketika diomongin atau ada teman kita yang mengalami, mungkin kita juga lihat di sosial media ini sedang digaungkan ya, untuk supaya kita tidak terlibat di dalam relationship yang toxic. Karena mungkin ada sesuatu ya yang kita sebut racun di dalam relasi itu yang akhirnya menghambat kita untuk berelasi. Seperti tadi sudah saya sebutkan, banyak orang yang akhirnya tidak mau berelasi dengan orang lain karena dikecewakan. Ini relasi bukan cuma ngomongin relasi pacaran atau relasi pernikahan antara perempuan dan laki-laki, tapi juga bisa di dalam relasi persahabatan. Mungkin di dalam orang yang gak mau berelasi secara relasi khusus ya, tidak mau berpacaran, tidak mau menikah karena trauma, pernah diselingkuhin, melihat orang tuanya bercerai. Ataupun juga kita punya perselingkuhan persahabatan atau kita melihat relasi persahabatan yang gak sehat, yang saling menusuk dari belakang, yang saling gosipin dari belakang, yang memanfaatkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Atau mungkin kita juga sendiri pernah merasakan bagaimana berelasi dengan orang yang toksik, yang memanipulasi, yang mengintimidasi. Bahasa kerennya gaslighting ya, kalau zaman sekarang itu yang ngomongin kita sehingga kita tuh merasa terintimidasi, kita gak bisa melakukan apa-apa. Ada orang-orang di dunia ini yang berelasi sama kita mungkin yang membuat kita bisa mikir, gila ya orang bisa sejahat itu ya sama kita. Sehingga akhirnya kita memilih mundur untuk tidak mau berelasi sama sekali daripada kita yang dirugikan. Tapi ini adalah emang tipe-tipe orang yang meracuni sebuah relasi dengan toksik itu tadi kan ya. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya ada satu cara lagi. Jadi ada dua cara untuk
memberikan racun di dalam relasi, yaitu cara yang aktif dengan memanfaatkan, dengan menusuk dari belakang, dengan ngegosipin, dengan memanfaatkan dan yang lain sebagainya. Tapi juga ada yang cara yang pasif loh teman-teman, yaitu orang-orang yang tahu ada racun di dalam relasi itu, tapi membiarkannya. Kita baca di dalam Alkitab kita, ini adalah satu periode di mana Paulus melayani di dalam jemaat. Dan di sana dicatat bahwa ketika Paulus itu ada di Antioquia, ia melihat bagaimana Paulus itu melihat Petrus ketika berada di sana. Petrus ini makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang bukan Yahudi. Dan hal ini adalah sesuatu yang melanggar adat istiadat tradisi Yahudi. Dan ya itu mungkin sesuatu yang membuat mereka tuh akan menjadi batu sandungan. Tapi ketika orang-orang Yahudi datang, Petrus itu kayak pura-pura nggak makan sama-sama orang yang bukan Yahudi, seperti yang tadi dia lakukan. Karena dia takut sama orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sih, tidak dicatat di dalam surat Paulus ini. Apakah dia akan dikucilkan atau diapain, saya tidak tahu. Tapi ini adalah sesuatu yang salah. Makanya Petrus tuh tidak mau orang-orang Yahudi tuh lihat, makanya dia mundur. Padahal tadinya dia melakukannya. Bahkan dicatat di ayat yang ke-13, kemunafikan Petrus itu juga menyeret orang-orang lain untuk ikut munafik sama dia. Dan Paulus tidak membiarkan hal itu terjadi. Di ayat yang ke-14, Paulus mengatakan bahwa ini tidak sesuai sama kebenaran Injil. Maka dari itu dia menegur Petrus. Dan bahkan dikatakan dia menegur secara terbuka di depan orang-orang lain. Bahwa ya kamu gak bisa kayak gini, ini tuh gak sesuai dengan kebenaran Injil. Paulus tidak membiarkan kemunafikan yang dilakukan oleh Petrus dan orang-orang lainnya. Ya karena itu gak sesuai sama apa yang mereka ajarkan, gak sesuai dengan apa yang seharusnya kita hidupin, gak sesuai sama firman Tuhan. Saya percaya menegur Petrus itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Ya kalau misalkan tidak dicatat di dalam Alkitab pun mungkin kita mikir ya, Paulus ini itu partner pelayanan sama Petrus, sama Yakobus, sama Barnabas dan yang lain, Lukas dan yang lain-lain. Jadi mereka tuh harusnya di dalam relasi yang baik dong tentunya. Saling kan mungkin ya kayak sama-sama pelayanan gitu kan ya, sama hamba Tuhan atau sesama penatua gitu ya. Tapi di sini ada satu kesalahan dan Paulus tidak membiarkannya. Dia menegur Petrus. Karena Paulus berpegang pada kebenaran Injil. Teman-teman, jika di dalam satu relasi, bukan hanya relasi pelayanan, bukan hanya relasi khusus, tapi juga relasi persahabatan, relasi kita dengan orang lain, mungkin kalau kita berelasi dan orang itu menyakiti kita, orang itu menjadi orang yang toksik, mungkin kita bisa menghindarinya atau aduh, ini orang nih gak bener nih, toksik banget nih gitu ya. Saya gak mau deh hidup kayak dia, saya tidak mau merugikan orang lain seperti dia merugikan orang lain atau bahkan merugikan saya. Mungkin kita bisa merasa cukup, oh ya udah saya hidup benar, saya tidak menjadi toksik. Tidak mengintimidasi, tidak memanfaatkan orang lain, tidak mengkhianati dan tidak jahat sama orang itu. Bahkan orang yang toksik ya udah deh kita biarin aja, kita gak usah deh ikut-ikut, gak usah deket-deket. Itu apakah cukup? Dari sini justru kita belajar bahwa itu gak cukup. Ada sebuah analogi yang mengatakan begini. Ada dua cara membunuh seseorang. Satu memberinya racun, atau kedua tidak memberinya obat yang dibutuhkan. Mungkin kita tidak meracuni relasi kita dengan orang lain dengan tindakan-tindakan jahat. Akan tetapi jika kita mengetahui sesuatu yang salah dan kita biarkan, hal ini juga sama buruknya teman-teman. Hal ini sama juga, ya membiarkan racun tersebut tetap ada di dalam relasi itu. Dan membiarkannya semakin merusak relasi tersebut. Mari kita bertanya pada diri kita, apa sih yang menjadi sikap kita jika kita tahu ada orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan? Mungkin kita punya teman yang kita tahu kecanduan games atau pornografi. Atau kita tahu teman-teman kita yang selama sekolah online kerjaannya nyontek buat tugas. Yang ngebohongin guru atau ngebohongin dosennya supaya bagus nilainya dan gak ketahuan sampai sekarang. Atau mungkin kita yang kerja di kantor, lumrah lah ya dengan yang namanya pembukuan ganda.
Atau orang-orang yang kita tahu korupsi di tempat kerja. Atau kita tahu teman kita, sahabat kita berpacaran kelewat batas dan gak sesuai dengan firman Tuhan. Dan membohongi orang tua mereka. Apakah kita diam saja dan membiarkan mereka? Teman-teman, mungkin menegur dan memberitahukan sesuatu yang salah itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya tahu ngomong seperti ini ya pasti lebih gampang daripada melakukannya, daripada menegur orang yang salah itu sendiri. Kita bisa aja merasa sungkan, kita merasa, aduh saya tuh juga banyak dosanya loh. Pasti orang yang saya tegur akan ngomong, kamu juga sama buruknya seperti saya. Atau kita takut dianggap so suci. Atau malah ketika kita punya sahabat yang kita tegur, habis itu sahabat kita gak mau ngomong sama kita lagi sama sekali. Relasi yang tadinya adem ayem jadi panas karena gesekan yang terjadi. Teman-teman, tapi penulis Amsal menulis demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di dalam proses berelasi, ada proses saling menajamkan. Karena kita tahu ini baik sebenarnya. Mungkin gak enak, mungkin ada konflik yang sakit, tapi harus dihadapi. Agar di dalam relasi kita terjadi sebuah relasi yang sehat, teman-teman. Yang sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan tidak membiarkan ada kesalahan yang terus-menerus dilakukan. Demikian pula juga dengan ketika kita menerima teguran. Ya kita adalah manusia berdosa yang tentunya gak luput dari kesalahan. Ketika kita juga mungkin terus-menerus melakukan kesalahan dan teman kita ada yang ngomong sama kita, ayo kamu berhentilah, jangan kayak gitu lagi. Apa yang jadi respon kita? Apakah kita, alah lu apaan sih, lu juga sama kan? Apakah respon kita seperti itu? Atau respon kita justru, dia gak mau ngomong lagi deh, gue sama dia. Males anaknya kayak gitu, negur-negur mulu, berasa paling benar. Padahal di Alkitab dibilang jangan menghakimi gitu ya. Itu karena ayat yang dikutip cuma satu, sebagian lagi kan. Tapi mari kita juga di dalam berelasi, kita mau punya relasi yang sehat sama teman kita, sama sahabat kita, sama orang tua kita, sekalipun kita mau berelasi yang sehat. Di dalam berelasi yang sehat juga kita belajar sama-sama dari firman Tuhan bahwa ketika pun ditegur dan ketika kita menegur demi kebenaran firman Tuhan, meskipun tidak enak, tapi biar Tuhan yang menolong kita. Kiranya kita pun juga mau terbuka untuk ditajamkan oleh sesama kita. Poin yang ketiga adalah kenapa sih kita tuh harus terkoneksi dengan orang lain. Harus ya kita menjalin relasi dengan orang lain. Kayaknya mah mending lebih baik kita ngurusin hidup kita sendiri-sendiri aja. Tapi relasi itu penting untuk Tuhan. Buktinya Allah sendiri pun ingin berelasi kembali sama kita. Manusia yang berdosa, yang terlepas dari Allah, yang seharusnya kita dibuang sejauh mungkin karena keberdosaan kita. Tapi karena Allah mengasihi kita, Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Mati di kayu salib supaya kita bisa berelasi lagi sama Tuhan. Tubuh Kristus yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah adalah harga yang harus dibayar agar kita manusia yang berdosa bisa kembali berelasi dengan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa bukan teman-teman? Relasi penting bagi Allah. Maka dari itu juga kita, ketika kita diselamatkan, kita menjadi orang Kristen, kita juga nggak cuma berelasi sama Tuhan aja. Oke, setelah saya diselamatkan, saya membaca Alkitab setiap hari, saya berdoa setiap hari, saya rutin terus berdisiplin rohani. Itu nggak cukup. Tuhan juga ingin kita berelasi dengan sesama kita, dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, juga dengan orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, di gereja kita. Kita tidak diundang ke dalam kekristenan untuk cuma individual, menyendiri, bersemedi sampai akhirnya masuk surga. Tidak teman-teman. Tapi justru ketika kita menjadi orang percaya, kita bergabung di dalam sebuah komunitas orang percaya. Komunitas gereja di mana kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama bertumbuh kerohanian kita. Kita sama-sama bergumul,
berusaha untuk hidup lebih baik lagi menyenangkan hati Tuhan. Itu di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya. Alkitab juga mencatat bahwa kelak nanti di surga, kita diundang dalam sebuah perjamuan, banquet, bersama-sama dengan Allah dan semua orang percaya. Sebuah pesta makan-makan gitu ya. Kalau makan-makan mungkin zaman sekarang ada yang namanya mukbang ya, makan banyak tapi sendirian. Tapi kita diundang untuk makan-makan bersama-sama dengan saudara seiman kita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, sangat hal-hal yang membuat kita menyadari bahwa pengharapan kita itu nanti bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan semua orang percaya. Maka dari itu, teman-teman, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk yuk kita kembali connect sama Tuhan. Kita connect sama Tuhan melalui firman-Nya, melalui kehidupan berdoa, dan kita juga connect sama sesama kita. Teman-teman, mungkin kita sekarang tidak bisa berjumpa secara langsung terus-menerus karena pandemi. Tapi jika ada undangan untuk ayo spiral, ayo dialog, saya mengajak teman-teman untuk bergabung. Mari kita berkomunitas bersama-sama. Dan di dalam komunitas itu juga kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama bergumul, sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sama-sama kita menjalin relasi yang sehat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah rindu kita connected bersama dengan Dia. Mungkin juga di sini ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung dan nggak tahu harus gimana. Kita juga ada form untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri bisa mendaftarkan. Dan juga teman-teman yang mempunyai pergumulan, teman-teman gak sendirian. Teman-teman bisa isi prayer request. Hal ini adalah sarana yang Tuhan sediakan supaya kita bisa sama-sama berelasi. Baik itu dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Allah rindu kita connect sama Dia dan sama sesama kita. Dia bisa bekerja di dalam hidup kita melalui sesama kita loh teman-teman. Dan juga bisa saja Tuhan mau pakai kita untuk bekerja di dalam kehidupan sesama kita. Lewat relasi yang sehat, yang terjalin. Maka dari itu mari kita memohon pertolongan Tuhan. Yang mungkin di dalam membangun satu komunitas yang sehat, relasi yang sehat itu tidak mudah. Tapi kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Karena ini adalah hal yang jadi kehendak Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita melakukan firman-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang mau berelasi dengan kami. Engkau mau menyelamatkan kami. Dan kami bisa diundang untuk berelasi dengan Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan bahkan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Agar kami bisa juga mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Tuhan kiranya menolong kami. Di dalam kami berelasi dengan orang-orang lain, kami bisa mempunyai relasi yang sehat. Kami bisa punya relasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan lewat setiap relasi-relasi yang kami jalin dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua dengan orang percaya di sepanjang abad dan sepanjang tempat. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari pada hari ini kita merespons kebaikan Tuhan dan kita memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang di rumah dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau bank transfer dengan code yang tertera. Dan juga kita juga dapat memberikan persembahan bagi yang ada di gereja bisa secara langsung ataupun juga secara transfer. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami pun terus merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melalui berkat-berkat jasmani yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya kami boleh terus diingatkan untuk kami mempersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap orang-orang, para penatua di gereja ini ya Tuhan yang akan mengelolanya untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang sulit ini pun kami bisa terus bersandar kepada Tuhan dan tidak mengkhawatirkan materi apapun yang kami punya dan yang kami tidak punya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Mari kita juga berdoa pada hari ini untuk satu pokok doa. Mari kita berdoa untuk integritas anak muda di zaman ini. Kita berdoa untuk setiap kita. Kita berdoa supaya meskipun di dalam sebuah kecanggihan teknologi dan zaman yang begitu luar biasa ini, kita bisa sangat mudah jatuh kepada ketidakjujuran dalam studi, terutama di masa pandemi. Kita bisa jatuh ke dalam kekeringan rohani hingga dosa-dosa kecanduan. Dan kiranya kita mau menolong, Tuhan menolong setiap kita untuk berbalik dari dosa kita dan setia kepadanya.